Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al hadits. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita umur, masih memberi kita sehat, masih memberi kita afiah, sehingga kita masih bisa menikmati keindahan, kenyamanan, kedamaian dunia ini. Ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa, yang harus kita syukuri, yang harus kita terima dengan senang hati, dengan keluasan hati. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang tengah lagi berbaring di rumah sakit. Coba tengok dan lihat saudara-saudara kita yang diobati sudah ke mancanegara, tapi tidak kunjung sembuh. Bahkan penyakitnya pun belum tentu bisa disembuhkan. Bahkan mereka bingung kemana lagi untuk mencari obat, mencari penyembuhan. Itu adalah suatu iktibar. Itu adalah suatu enteng, suatu kaca, suatu namudzah terhadap kita, supaya kita mengambil hikmah daripada itu. Kita lagi berada di kebun. Kita lagi berada di ladang. Kita lagi berada di lautan. Tapi kita bisa menikmati kesegaran, keindahan, fatamorgana dunia ini. Ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa, yang jangan sampai kita abaikan dan lupakan. Subhanallah. Kalau nikmat Allah kita terima, kalau nikmat Allah kita syukuri, kalau nikmat Allah kita pergunakan untuk mengingat, untuk menyembah, untuk mendekat kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan tambahan berlipat ganda kenikmatan yang akan diberikan kepada kita. Jadi gini, kita asalnya diberi nikmat itu sehat badan aja, tapi kita senang, kita terima, kita syukuri. Wah, kita mendekat kepada Allah dengan kesehatan itu. Allah akan memberikan tambahan-tambahan nikmat. Apa? Rezeki lancar, disegani orang, disenangi orang, dicintai orang. Rezeki dari sana dari sini pada datang, orang pada senang. Itu kita terima lagi, bersyukur lagi, lebih lagi. Ya, cobalah kita lihat orang-orang yang benar-benar dicintai Allah, yang benar-benar selalu bersyukur kepada Allah. Lihat, gak usah Al-Fakir bicara, lihat saja kita. Padahal manusia pada hakikatnya adalah sama. Tingginya segitu, gemuknya segitu. Kok beda? Beda gimana? Ya ada yang jadi ini, jadi itu, jadi berbagai macam lah. Itulah kehendak Allah. Takaran dari Allah. Kuncinya jelas. Kita harus bisa mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan terhadap kita. Kecil ataupun besar nikmat Allah, perlu kita syukuri. Kecil akan diperbesar oleh Allah. Sedikit akan diperbanyak oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita mengkupuri, tidak mensyukuri, diberi rezeki sedikit kita nggak terima, diberi kenikmatan di bawah orang lain kita tidak terima. Justru
akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita sadar dan menyadari. Marilah kita kembali kepada Allah. Marilah kita hati dan mata kita tunjukkan kepada Allah. Tujukan kepada Allah. Ayo, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berlomba-lomba untuk mengejar ridhonya Allah. Dan kita cintai Nabi. Perbanyak sholawat. Perbanyak puja-puji terhadap Allah. Sudah Al-Fakir sering katakan. Di dalam Islam itu adalah satu yang benar-benar harus kita perhatikan. Apa? Yaitu adalah perbanyak sholawat. Tingkatkan kecintaan kita terhadap Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslim. Allah saja bersolawat. Para malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu, marilah kita bersolawat kepada Nabi. Dengan solawat, kita sukses. Dunia ataupun akhirat. Kalau kita meninggalkan solawat, hancurlah amal perbuatan kita semua. Seandainya kita siang dijadikan puasa, malam dijadikan sahar, ibadah malam, tahajud, witir, dan sebagainya, tasbih, dan lain-lain, sudah mutlak. Tapi satu yang kita tinggalkan itu adalah sholawat, maka seluruh amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholawat itu rukun. Jadi kalau tidak baca sholawat, sholatnya tidak sah. Sekarang Al-Fakir langsung aja ke acara inti, yaitu mau mengijazahkan suatu asma, yang mana asma itu kalau kita amalkan, kita kerjakan secara serius, biniati dzikri tentunya kepada Allah, kita diselamatkan oleh Allah dari ancaman musuh, kejahatan musuh. Ya contohnya gini, misalkan kita nih ada keributan, ada keributan besar lah. Orang banyak yang meninggal di situ karena keributan besar. Kita masuk ke situ, ya mau menolong atau gimana lah gitu. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah. Walaupun banyak terbunuh, kita insya Allah tidak akan terbunuh. Satu. Dan kedua, misalnya tadi ancam orang mau dibunuh atau apa, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah. Dicari-cari nggak ketemu, atau ketemu juga orang mau berbuat langsung ke kita, ya oleh Allah diselamatkan. Gimana? Ya sebelum senjata ke badan kita, bahkan dia sendiri jatuh pertama. Oleh siapa? Ya ini Allah. Jadi memang Allah menyatakan asma ini adalah khosiatnya untuk penjagaan diri kita dari kejahatan musuh atau orang-orang yang jahat. Nah, kita langsung aja ke pencatatan, kita catat. Ya kalau misalkan ini tidak terburu dicatat sini, bisa nanti videonya dibolak-balik gitu kan. Dibolak-balik. Kalau misalkan ini Al-Fakir tidak terikuti maksudnya, karena misalkan kecepatan atau apa, bisa dibolak-balik videonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita catat hadratnya dulu. Silsilahnya dulu. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wa sufriyah
Wa susan hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi musallatu wassalam syai'ul ilailahum al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa susan hadrati Nabi Allah Adam wa Babu Hawa wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa susan hadrati Nabi Allah Khadir alaihi musallatu wassalam al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah wa ila hadrati Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sunan hadrati Sayyidina Hasan wal Husain wa ummihim al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i auliya'illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyikhi wa Ustadzi Sayyid Asdamiluha wa khususan ila hadrati Sayyikhi Ustadzi man ajadani hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. Sudah maklum dan mafhum kita apabila mengucapkan Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah satu kali yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Ini auratnya tulis dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak bingung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maqthalaniyah. Yamlikho martunus kastunus bairunus yatbunus tamlikho kitmir. Ini nanti bisa tulisannya dilihat di deskripsi. Kalau misalkan ini nulisnya bagaimana gitu kan, supaya lebih mantap lah pikiran kita. Ini misalkan ditulis to atana pita gitu kan, atana pitha atana pisin gitu kan. Insya Allah lihat aja nanti di kolom deskripsi. Nanti Al-Fakir dituliskan di situ. Dan apabila ada yang kurang jelas mau bertanya, silahkan. Silahkan, nomor Al-Fakir ada di deskripsi. Silahkan tanyakan. Memang ilmu ini Al-Fakir sengaja disebarluaskan untuk supaya lebih bermanfaat ke seluruh umat manusia yang menghendaki, yang menginginkan. Ya tentu tujuan utamanya kita adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir dengan asma ini. Ini puasa. Puasa ini bisa 3 hari, bisa 5 hari, bisa 9 hari, bisa 11 hari. Mana yang kita pas untuk memilih hati nurani kita. Itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Itu pertama kita baca Bismillah. Bismillah 1011 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim setelah hadarat, setelah hadiah, setelah silsilah. Baca Bismillah dulu. 1011. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Langsung kita baca Asmaul Husna 1 kali. Dari Nas'aluka rahmata yaman wallahu la ilaha illa wa rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'min muhaimin ajidul jabbar mutakabir al-khaliqul barul musawwir al-ghafarul qahhar wa abrazakul fatahul alimul qubidul basit al-khafidul rafiul mu'izul mudhirul samil basir al-hakamul adlul latiful khabirul halimul azim al-ghafurul syakurul aliyul kabirul hafidul muqidul hasibul jalilul karim ar-raqibul mujibul wasi al-hakimul wadudul majidul ba'isul haq al-wakilul kabir matin al-waliyul hamidul muqsil mubdiul muhidul muhil mumitul hayyul qayyum al-wajid bajid wahid al-ahrus qadir al-muqtad muqaddimul makhir al-awwalul akhirul barul batin al-waliyul muta'aliyul bartawabul muntakim al-afu rafu malikul mulki dzul jalali wal al-musirul jami al-ghaniyul mughnil mu'tir man uzurun nafi'un nur al-hadil badun baqi al-warithur rasyidus sabur. Misalkan enggak tercatat nih Kiai, bacaannya terlalu cepat.
Itu lihat aja di Al-Quran. Al-Quran kan pertama tuh. Halaman pertama, bahkan di jilid-jilid Al-Quran ada tuh Asmaul Husna. Di situ bisa kita nulisnya. Bisa nulisnya. Atau lihat di video Al-Fakir yang itu. Video yang untuk jual beli tanah. Ada di situ. Di deskripsi. Di deskripsi Al-Fakir tulis di situ. Mau kita nyontoh dari Al-Quran. Dari jilid Al-Quran ada. Terus, atau misalkan mau dari itu aja, dari video yang jual beli tanah itu. Ada ditulis di situ. Itu satu kali, langsung asma itu, asma maksalania itu, sampai kitmir itu, dibacanya berapa kali? Dibacanya 111 kali. Nanti kalau sudah kita kerjakan, kalau kita amalkan itu rutinnya kita baca aja setiap ba'da sholat duha ya, baca sholat duha berapa? 7 kali saja, 7 kali. Dawam kita rutin terus, insya Allah kita akan diselamatkan, terselamatkan. Ya tentunya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan-kejahatan orang yang jahat terhadap kita, dari ancaman musuh, atau dari kedahsyatannya kejadian, misalkan ada keributan apa, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar, yang menemukan, yang menyaksikan, bahkan yang mengikuti acara ini. Ya Al-Fakir, tafadhol, amalkan dengan seksama, dengan serius. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita tiada lain tiada bukan adalah kita niat mendekatkan diri kepada Allah dan niat kita berzikir kepada Allah. Harapan kita adalah untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Fakir pesankan kepada siapapun yang mengambil atau mengamalkan doa-doa, perbanyaklah sholawat. Ya, sebenarnya sih kepada seluruh yang mengambil ilmu hikmah atau tarekat ataupun bukan atau tidak, ya namanya sholawat itu harus, karena ada keterangan siapa yang mengaku bahwa dia itu mahabbah, cinta terhadap Rasulullah, tapi sehari kurang tidak membaca sholawat kurang dari 313, maka oleh ulama itu disebutnya bohong. Tentu ulama kita yang al-alim, al-alamah, yang berpangkat waliullah tidak sembarang bicara tanpa ada keterangan yang pasti. Ya, Al-Fakir tidak akan panjang di dalam menjelaskan hal ini, karena area Al-Fakir hanyalah mengijazahkan kalimah-kalimah, isim-isim, aurad-aurad, untuk lebih menyebar luas lagi kepada seluruh umat manusia yang membutuhkan. Entoh, doa itu adalah silahul mukmin. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.